Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramin, para sepuh, para guru, para pengurus masjid, para jamaah yang insyaallah kita semuanya selalu dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami As-Salam Al-Jami, Kang Ustadz Nur Jamaluddin beserta seluruh jajaran pengurus. Kita doakan beliau dan segenap pengurus masjid, tentu khususnya Masjid As-Salam Al-Jami, yang terus bersemangat dengan segala daya dan upaya untuk memakmurkan masjid. Allah anugerahkan keberkahan dalam hidupnya. Alhamdulillah, bersama kita ada Kang Ustadz Jilani, ada Pak RW, Pak Agus Komarudin, ada juga orang tua kita Pak Fadil, Pak Marno, Mas Bambang, Pak RT Sidik, dan semuanya yang hadir di sini. Alhamdulillah, kita kembali ketemu di majelis ilmu di waktu yang cukup singkat, ba'da maghrib hingga jelang isya. Mudah-mudahan yang singkat ini dicatat oleh Allah menjadi catatan amal soleh untuk kita semuanya. Dan tentu harapan kita melalui ta'lim demi ta'lim, kajian demi kajian, halaqah demi halaqah, yang sifatnya tentu thalabul ilmi, ini membuat kita semuanya tambah hari, tambah tua, tambah berkah, tambah istiqomah dalam ibadah. Pas ketika kita harus kembali menghadap Allah, dipanggil oleh Allah, kita menghadapnya dalam kondisi husnul khotimah. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihuhu rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharaini amin. Melanjutkan
penjelasan tentang sunnah-sunnah hayat. Ada tandanya alhamdulillah. Dan ada liputannya jadi gampang melanjutkan. Kita masih membahas tentang sunnah hayat. Sunnah ketika ketinggalan atau ditinggalkan nggak ada masalah, maksudnya nggak membatalkan sholat. Juga tidak dianjurkan sujud sahwi. Ini namanya sunnah hayat. Namun kemudian dalam perjalanannya ketika melihat hukum asalnya sunnah hayat ini dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan enggak dosa, kaitannya dengan sholat berarti enggak membatalkan. Lalu sunnah hayat berikutnya siapa? Di sini nih. Wat takbiratu indal hafdi warraf'i. Beberapa takbir dalam sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkali-kali takbir. Namanya takbir intiqal. Pada saat indal hafdi, waktu turun. Warraf'i, ketika naik. Ruku turun, i'tidal naik. Sujud turun, duduk di antara dua sujud, naik. Sujud lagi turun. Nah, bisa duduk tahiyat awal, bisa langsung bangkit ketika rakaat pertama. Naik turunnya gerakan diulang-ulang kalimat takbir Allahu Akbar. Ini hukumnya sunnah hayat. Lalu muncul pertanyaan, kalau itu sunnah hayat ketika ditinggalkan gak ada masalah, bagaimana kasusnya kalau jadi imam? Kan begitu. Nah sekarang Kang Ustadz Nur Jamal jadi imam. Iya kalau timbang 2 baris 3 baris ngelihat semua gerakannya. Nah kalau semua Jumatan atau Taraweh sampai ke belakang nggak denger kalimat Allahu Akbar takbir intiqalnya, gimana gerakannya? Yang depan mungkin masih ngelihat gerakannya, tapi yang belakang nggak tahu. Ayo gimana? Apa nggak berantakan jamaah? Nah ini juga sebuah pertanyaan yang harus jenengan kayaknya nggak mikir nanya begitu. Ya kalau sendirian enak loh, sholat sendirian. Atau sholat jadi makmum enak loh, tinggal ngikut imam saja. Tapi kalau jadi imam, repot kalau nggak Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Lah, wong gerakan imam kalimat Allahu Akbar saja tidak selaras dengan gerakan ngerepotin makmum. Bisa berantakan itu makmum tuh. Ada imam tipenya begitu ruku duluan gerakan. Nah, begitu begini udah ruku baru Allahu Akbar. Kalau yang belakang mesti dia rukunya itu ngikutin imam Allahu Akbar ketika Allahu Akbar. Padahal imam sudah duluan gerakan Allahu Akbar. Makmum sop depan ini 2, 3 mungkin apalagi 1. Mungkin bisa bareng, artinya bisa ngikutin 1, 2. Tapi kalau yang di belakang itu mesti lebih belakangan. Walaupun tetap gak masalah. Cuma kelihatannya gak akan berantakan itu. Begitu sami Allahu liman hamidah. Atau ngucap dulu sami Allahu liman hamidah. Itu yang di belakang duluan. Imam belum. Gara-gara ngucapin sami Allahu liman hamidah. Ini jadi imam juga tahu, mesti tahu irama idealnya. Jadi ketukan nadanya seirama dengan gerakan. Itu pas idealnya begitu. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Boleh gerakan dulu baru? Boleh. Cuma untuk menselaraskan gerakan antara imam dengan makmum. Kalau rukun qauli memang gak boleh duluin. Rukun qauli Masya Allah. Rukun fi'li. Kalau rukun qauli gak ada masalah.
Rukun fi'li itu kayak ruku, kayak sujud, kayak i'tidal. Makmum gak boleh duluin. Sekali duluin batal, begitu aja. Kalau belakangan memang idealnya hitungannya 1, 2, 1, 2. Tapi kalau 1, 2 ini baru, nah ini batal. Hitungan 1, 2 ini baru 1, batal. Kenapa? Sudah ketinggalan 2 rukun fi'li. Imam ruku masih jangleng, imam i'tidal masih jangleng, imam sujud baru ruku, batal. Karena sudah ketinggalan 2 rukun. Kalau rukunnya rukun fi'li. Kalau rukun qauli aman. Mau duluin imam gak ada masalah. Mau belakangan ya hati-hati ya, asal jangan teledor belakangnya. Buang waktunya lepas ada kok baca Fatihah gak dibaca. Ngandelin imam gak bisa. Walaupun ada keterangan Fatihahnya makmum ditanggung imam, kondisional. Gak semuanya, sebab Fatihah rukun di antara rukun sholat. Meskipun nanti ada perbedaan pendapat. Ada. Nah balik lagi. Ini mah lagi ngomong sunnah hayat. Bagaimana kasusnya kalau kita jadi imam? Apakah masih tetap hukumnya sunnah hayat? Masih. Cuma kemudian mayoritas ulama baik Syafi'iyan madhaban wa Malikiyan wa Hanafiyan itu ulama banyak mengatakan untuk kasus yang jadi imam itu sunnah muakkadah. Hukumnya apa? Ini dalam kitab Syekh Sulaiman Al-Bujairami itu mengatakan seperti itu. Jadi takbir intiqal ulama bersepakat itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya benar sunnah hayat, tapi ditambah lagi, ditekankan lagi. Terutama untuk imam. Bayangin kalau imam diem, gara-gara berpegang hukumnya sunnah hayat, ditinggalin juga boleh, dikerjakan dapat pahala. Ayo diem. Pak Jamal diem, dibanggakan doang. Ih, gitu nih. Apa enggak berantakan makmum itu? Jadi untuk imam hukumnya sunnah muakkadah. Wa takbiratu indal hafdi war raf'i. Takbir yang berulang-ulang namanya takbir intiqal. Pada saat turun dan pada saat tahqiq. Pada saat turun, pada saat nunduk, juga pada saat ngangkat raf'i. Juga termasuk sami'allahu liman hamidah yang sering dibaca pada saat kita bangkit dari ruku. Yang dibaca itu bukan Rabbana lakal hamd, tapi sami'allahu liman hamidah. Begitu berdiri baru Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati atau mil'as samawati boleh. Dan seterusnya. Tapi kalau kita sering lihat pada saat imam sami Allahu liman hamidah kok sambil bangkit Rabbana lakal hamd, itu boleh enggak? Silahkan. Silahkan saja, enggak membatalkan. Tapi penjelasan yang masyhur pada saat sami Allahu liman hamidahnya imam, makmum sama sami Allahu liman hamidah. Nah, kalimat Rabbana lakal hamd itu pada saat sudah i'tidal. Pada saat sudah berdiri Rabbana lakal hamd boleh, Rabbana walakal hamd ada riwayat, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati ada, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati silakan. Saya pakainya bacaan itu saja. Bahwa ada kemudian bacaan lain ya monggo lah. Balik lagi. Termasuk apalagi sunnah hayat. Ini bahasa matan masih Pak, belum dijelasin sarahnya. Sunnah hayat adalah wat tasbihu fir ruku'i was sujud. Baca tasbih
pada saat ruku' dan pada saat sujud bacanya tasbih. Tasbih sih gimana? Subhanallah. Kok saya belajar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi? Bener. Saya emang enggak ada wa bihamdinya, subhana rabbiyal azim doang. Bener. Pada saat ruku, pada saat sujud, subhana rabbiyal ala. Enggak pakai wa bihamdi, bener. Tapi guru saya dari kecil subhana rabbiyal ala bihamdi komplit. Udah luar biasa udah. Yang biasa itu terusin. Jangan terganggu dengan yang lainnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kembali kepada penjelasan dari kitab Kifayatul Lahyar. Nah tadi bahasa takribnya tadi, kerangkanya. Al-aslu fi dzalika ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dalil dalam urusan takbir yang diulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana dalilnya? Marwahu Abu Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah. Abu Hurairah itu sahabat yang terbilang dekat, akrab dan ulet dan paling banyak meriwayatkan hadis, sahabat Abu Hurairah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati, pada saat Rasulullah mendirikan salat, yukabbiru hina yaqumu, Rasulullah takbiratul ihram pada saat berdiri. Di sini berarti takbiratul ihram nih. Jadi yukabbiru hina yaqumu. Takbir yang pertama sebagai pembuka, ingat itu mah takbiratul ihram, hukumnya wajib karena rukun. Jangan coba-coba nggak baca, pasti batal, udah pasti dah gitu. Dijamin batal. Nggak boleh diganti kalimatnya, bahasanya. Sudah cukup Allahu Akbar. Buat jamaah Assalam Al-Jami ya nggak boleh coba-coba diganti pakai zikir lain, nggak boleh. Pakai bahasa lain nggak boleh. Wajib pakai kalimat takbir Allahu Akbar. Wa yukabbiru hina yarka'u. Dan Rasulullah juga takbir, tapi bukan takbiratul ihram. Hina yarka'u, pada saat Rasulullah ruku. Allahu Akbar. Terus summa yaqulu, kemudian Rasulullah ngendika, ngucap sami'allahu liman hamidah, mukalamah, kalam atau qaul sami'allahu liman hamidah. Lafad kalimat sami'allahu liman hamidah diucapkan oleh Rasulullah manakala beliau bangkit dari ruku. Ini di sini sebutin hina yarfa'u sulbahu, pada saat Rasulullah ngangkat sulbahu, munsewu, tulang geger. Jadi begitu ruku begini, sami Allah berbarengan dengan kangkat, itu Rasulullah ngucapin kalimat sami Allahu liman hamidah. Bangkit dari apa? Minar ruku'i, dari ruku. Di sini riwayatnya bukan Rabbana lakal hamd, bukan, tapi sami Allahu liman. Terus wa yaqulu, dan Rasulullah berkata wa huwa qaimun. Kalau kalimat begini nih, wa yaqulu, wa huwa, wawunya wahaliyah. Wa yaqulu, dan berucap Rasulullah, wa huwa, kondisi Rasulullah saat itu qaimun, sudah berdiri. Ingat waktu ngangkat dari ruku sami Allahu liman hamidah, pas berdiri Rabbana, itu yang dibaca. Rabbana lakal hamdu.
Setelah itu apalagi Rasulullah takbir, ngucapin kalimat Allahu Akbar. Tsumma yukabbiru hina yahwi. Rasulullah juga bertakbir pada saat turun. Turun maksudnya dari i'tidal ke turun. Berarti sujud. Allahu Akbar. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian Rasulullah juga bertakbir, baca Allahu Akbar, hina yarfa'u pada saat ngangkat ra'sahu sirahnya, berarti duduk di antara dua sujud. Jadi kalau ini dalilnya nih. Terus apa lagi? Yaf'alu dzalika fi sholatihi kulliha. Rasulullah melakukan takbirat, tadi itu takbir bolak-balik pada saat turun, naik, menduk, ngangkat. Itu dilakukan di dalam sholatnya Rasulullah kulliha semuanya. Kelanjutan hadisnya. Wa kana yukabbiru hina yaqumu lithnataini minal julusi. Adalah Rasulullah juga baca takbir pada saat berdiri dari rakaat yang kedua. Berarti dari habis tahiyat awal. Atau umpama lupa kasus tahiyat awal, berdiri tetap sambil takbir. Seperti itu. Rakaat kedua. Ini bahasanya di sini mah lisnataini minal julusi. Berarti setelah merampungkan rakaat kedua, bangkit dari duduk, Rasulullah juga baca Allahu Akbar. Itu hadis yang dibaca itu riwayat siapa sih? Rawahul Bukhari wa Muslimun. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Panjenengan gak usah ragu-ragu. Cocok berarti apa yang jenengan lakukan selama ini pas dengan standar sunnah. Kan sering dengar kajian sunnah. Sesuai sunnah, gaya banget itu. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Terus ada yang nanya, kalimat sami Allahu liman hamidah itu dibacanya kapan? Nih di sini. Wa sami Allahu liman hamidah, zikrur raf'i itu bacaan disebut pada saat bangkit. Ini dantain lagi di sini. Sementara Rabbana lakal hamdu itu zikrul i'tidal. Bacaan yang disebut manakala sudah panceg. Sudah i'tidal. Paham ya Pak? Jadi jangan bingung kalau udah paham enak. Wa qauluhu rabbana lakal hamdu jaa fi shahiha kadza bila wawin wa jaa bil wawi. Tadi saya katakan Rabbana lakal hamdu ada kalanya riwayat dengan wawu, ada juga tanpa wawu. Terus makna sami Allahu liman hamidah itu apa sih maknanya? Sami Allahu liman hamidah ay taqabbalahu minhu. Asal makna sami'a mendengar. Tapi di sini kitab ini menjelaskan sami Allahu liman hamidah itu maknanya taqabbalahu minhu. Semoga Allah menerima pujian minhu dari hamba, dari orang tadi yang baca sami Allahu liman hamidah. Bukan mendengar tapi menerima. Taqabbalahu minhu itu maknanya sami Allahu. Wajazahu alaihi. Dan Allah balas kepada orang yang baca puji tadi. Allah balas wajaza dan semoga Allah balas kepada orang yang muji alaihi atas pujiannya. Itu makna daripada sami Allahu liman hamidah. Ya, kalau sami moga-moga mendengar dikira Allah budeg apa? Ini rangkaian daripada doa. Manuta bae jenengan pahaman ulama daripada kita semua. Terus wa ammat tasbihu fir ruku'i was sujudi faqad rawa Abu Dawud annahu alaihi salatu wassalamu lamma nazala qauluhu ta'ala fasabbih bismi rabbikal azim.
Ammat tasbihu, adapun baca tasbih, fir ruku'i, pada saat ruku', was sujudi, dan pada saat sujud. Dalilnya mana? Seneng pengen dalil. Faqad rawa Abu Dawud, maka teman-teman wis riwayataken sapa Abu Dawud, annahu alaihi salatu wassalamu lamma nazala qauluhu ta'ala, pada saat turun firman Allah, fasabbih bismi rabbikal azim. Itu surat apa coba? Fasabbih bismi rabbikal azim. Surat apa? Embuh. sering baca ya, tapi kelalen ya. Surat Waqiah, yang biasa minta banyak duit bacanya kan Waqiah tuh. Ada kalimat fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, pada saat turun ayat itu Rasulullah bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan ayat ini dibaca pada saat kalian pada ruku. Ij'alu, dadikno sira kabeh ha ing hadhil ayat, dadikno fi ruku'ikum, ing dalam sak jerone rukune sira kabeh. Maksudnya pada saat ruku baca deh tuh kalimat tasbih itu. Jadi kalimat fasabbih bismi rabbikal azim. Bukan baca kalimat ini, tapi yang selaras tasbih dengan ayat ini. Berarti kan subhana rabbiyal azimi, tambah wa bihamdi, nanti ada penjelasannya. Nah, walamma nazala sabbih isma rabbikal a'la, dan kemudian pada saat turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, yang salahnya alladzi khalaq, biasa dibaca itu al-a'la, itu Rasulullah bersabda ij'aluha fi sujudikum. Yang ini ente pakai dah dibaca kalau lagi sujud. Nah, kira-kira begitu maknanya. Ij'alun dadino sira kabeh ha ing ayat mau sabbih isma rabbikal a'la fi sujudikum, ing dalam sak jerone sujude sira kabeh. Jadi kalau ruku bacanya bersumber dari ayat fasabbih bismi rabbikal azim, tapi pada saat sujud sumbernya dari sabbih isma rabbikal, sama-sama tasbih. Hadis ini riwayat siapa ini? Ibnu Majah, Imam Ahmad. Nah itu. Terus terkait dengan tasbih, apalagi dalilnya? Saking umpamanya saking butuh dalil terus. Dulu mah kita nggak pernah nanyain dalil. Apa kata Ustadz aja kan? Sekarang kan butuh dalil. Warwa Muslimun, dan sudah meriwayatkan Imam Muslim min hadithi Hudzaifah, dari hadis riwayat sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalika, adalah Rasulullah mengucapkan tasbih yang kayak tadi tuh, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, baca Rasulullah. Wa yustahabbu ayyaqula dzalika salasan, wa yustahabbu, dan dianjurkan, ayyaqula, kita baca. Udah anggap kita sajalah. Kita kan tukang sholat, berarti kita maksudnya. Walaupun domir itu salah secara lafzi, tapi yang dimaksud benar dan insyaallah. Dianjurkan untuk kita berucap tasbih atau mengucapkan tasbih dzalika salasan, 3 kali. Kalau tarawih sih gimana? Enggak tahu baca apa enggak. Subhanallah doang. Subhanallah boleh enggak? Boleh. Dapat pahala enggak? Pahala melulu pengennya. Ya boleh. Memang ukuran subhanallah itu biqadri, ukuran tumanina itu biqadri subhanallah. Yang penting tumaninanya dijaga. Tapi kan kita pengen maksimal. Nah itu yang dimaksud. Maka baca tasbihnya dianjurkan 3 kali. Dan 3 kali ini ternyata, nanti dulu,
Ukuran 3 kali ternyata wahwa adnal kamali. Ini paling rendah-rendahnya nilai kesempurnaan. 3 kali itu belum maksimal ternyata. Belum full. Nih, wahwa adnal kamal. Terus sempurnanya berapa dong? Wa akmaluhu min tis'i tasbihatin ila 11 tasbihatan. Wa akmaluhu lan utawi sempurnane maca tasbih iku mintis'in saking songo mintis'i tasbihatin 9 tasbih. Sampai berapa? Sampai 11 tasbih. Yes. Monggo mau diikutin. Syaratnya jangan jadi imam. Kalau lagi jadi imam mesti kompak dulu dengan makmumnya. Kalau enggak ya jangan, nanti makmumnya celeng. Baca tasbih 11 bacanya tartil. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Makmumnya palanya lagi kena jangar. Udah ngeresulah gak karu-karuan makmum itu. Ya biasa saja 3 kali. Nah ini. Wafil ifsahi qalahul mawardi. Wafil ifsahi dan dalam kitab ifsah ada namanya kitab ifsah itu. Yusabbihu fil ulayaini 11 tasbihatan wa fil akhirataini sab'an insyaallah. Umpama salatnya itu yang jenis 4 rakaat, 1 dan 2 bacanya 11 kali tasbih, 3 dan 4 bacanya 7 kali 7 kali. Ruku 7 kali, sujud 7 kali. Ketika itu bagian dari rakaat 3 dan 4. Tapi kalau 1 dan 2 11 kali, 11 kali. Monggo. Keren itu kalau mau keren itu. Tapi ya pas jangan lagi jadi imam. Bukan enggak boleh, bukan. Sweet dulu, sepakati dulu. Siap ya, baca tasbihnya sekian ya. Nah, itu namanya keren. Udah. Memang harus sepakat. Kalau enggak ya jangan. Biasa 3 saja. Sekarang begini. Kita ini kan biasa baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Padahal riwayatnya kan enggak begitu. Kita juga biasa baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa kata-kata wa bihamdi itu dianjurkan? Ini. Wa hal yustahabbu ayyudhifa wa bihamdihi wa hal yustahabbu lan anatah den anjuraken den sunnahaken opo ayyudhifa yen tanyandaraken sapa wong sing lagi salat wa bihamdihi kata-kata wa bihamdihi maksudnya diidhofahkan itu disandarkan maksud begini subhana rabbiyal azimi bukan ngoten tapi ditambahin subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi atau bukan sekedar subhana rabbiyal a'la tapi dibablasin subhana rabbiyal a'la. Apa kata wa bihamdi itu dianjurkan? Yang jawab ulama bukan kita. Qala Rafi'i, Imam Rafi'i satu diantara begawan madhab, begawan fikih, begawan hadisnya Imam Syafi'i, Imam Nawawi juga tuh. Nah, kata Imam Rafi'i istahabbahu ba'duhum. Sebagian ulama menganjurkan. Kata Imam Rafi'i istahabbahu milang-milang sunnah hu ing lafad bihamdihi mau. Maksudnya udifa diidofakan, ditambahkanlah supaya gampang mah. Nah, sebagian ulama dianjurkan. Itu kata Imam Rafi'i. Tapi kata Imam Nawawi malah tandes lagi. Wa qala Nawawi dan Imam Nawawi berkomentar. Ini Imam Nawawi yang punya Al-Minhaj, yang punya Riyadhus Shalihin, yang punya At-Tahqiq, yang punya Hadis Arba'in. Kata beliau apa? Istahabbahul akfaruna. Malah mayoritas
Ulama banyak menganjurkan kata wa bihamdihi disandarkan manakala kita sujud dan saat kita ruku. Artinya apa? Yang panjenengan laksanakan sudah top margoto, nggak usah ragu-ragu. Wajah sama bihi fit tahqiq, dan Imam Nawawi lebih mantap lagi memastikan bihi dengan hukum dianjurkannya tadi fit tahqiqi di dalam kitab tahqiq. Saya punya kitabnya. Dapat minta sama Ki Jamal, sama guru. Minjem tadinya, lama-lama lupa, jadi lama-lama jadi milik saya aja. Tadinya minjem tapi gak dibalik-balikin. Wallahu alam. Tapi udah halal. Jadi sudah minta halal udah. Lagi live ya. Apa-apa udah. Wallahu alam. Jadi bab takbir pada saat ngangkat dan nunduk atau nunduk dan ngangkat, termasuk ucapan sami Allahu liman hamidah, termasuk ucapan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Nah itu silakan. Udah bener banget, udah bener. Beres udah. Termasuk juga menyandarkan kata wa bihamdihi pada saat ruku dan sujud sudah cocok dengan apa yang jenengan lakukan. Maksudnya panjenengan sudah cocok dengan keterangan. Itu maksudnya begitu. Bukan ini ikut jenengan, bukan. Jenengan ikut ini pas. Lalu kesunahan berikutnya siapa? Yang sunnahnya sunnah hayat. Ini memang kelihatannya kayak cemen Pak. Tapi kalau nggak paham kan ya sayang. Tapi kalau sudah paham enaklah. Oh ya Allah sunnah. Ternyata selama ini saya melaksanakan sunnah. Keren. Kalau nggak bisa sunnah yang berat-berat ya paling nggak sunnah model begini kan gitu. Nah, ya. Apal Quran itu kan sunnah. Sunnah Rasulullah itu. Jenengan kan nggak apal Quran. Ya paling nggak sholatnya ya. Ya yang enteng-enteng lah. Sholat. Yang agak-agak beneran lah, agak ada peningkatan syarat rukunnya, kesunahannya. Nah, sunnah hayat berikutnya masih ada berapa menit? Habis 5. Sunnah hayat berikutnya adalah wad'ul yadaini 'alal fakhdaini fil julusi. Wad'ul yadaini lan nyelehaken, meletakkan kedua telapak tangan. Yang dimaksud yaden itu maksudnya dua telapak tangan lah di sini. Alal fakhdaini atau fakhidaini boleh. Diletakkannya di mana? Di atas kedua paha. Kedua paha ya paha siapa? Paha kita. Nah, dimikirnya aneh-aneh. Paha kita. Paha orang lagi sholat ngawur. Dikira paha bininya. Paha kita. Jadi meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha kiri dan paha kanan. Itu dilakukannya kapan? Fil julusi pada saat kita duduk. Yang dimaksud duduk berarti pada saat kita tahiyat. Baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Itu juga sunnah ternyata. Berarti kalau begitu boleh dong begini. Enggak diletakkan ya boleh. Boleh begini, boleh. Boleh begini. Timpung. Ngawur. Mentang-mentang sunnah saya anak-anaknya yang gede. Kan iya sunnah kok. Maka kalau tahu ilmunya ya sholat juga enak, rileks aja gak. Masalahnya tahu ilmunya. Tapi jangan gara-gara tahu ya dienteng-entengin juga jangan. Itu namanya melecehkan, gak boleh. Terus wa yabsutul yusra wa yaqbidul yumna. Nanti uraiannya di bawah. Ini garis besar dulu. Yabsutul yusra, yang kiri beber. Yabsut. Wa yaqbidul yumna, yang sebelah kanan genggam. Nah, nanti genggamnya akan dibahas. Kecuali illal musabbihata, telunjuk, jangan digenggemin, jangan begini kayak orang mau jotos orang, jangan. Dilonggarin yang satu. Nah, dikendorin.
ini berarti di atas paha kanan, ini berarti di atas paha kiri. Gak usah dijelasin juga paham kali, masa jigjag gitu ya, paham udah. Disilang gak mungkin kan. Bon. Kita penjelasan sarahnya coba. Al-julusul awwalu wathani yustahabbu lil musalli ayyadu ayadaihi fihi ma'ala fakhidaihi. Al-julusul awwalu, duduk awal, tahiyat awal. Wathani, tahiyat akhir. Yustahabbu, dianjurkan. Bukan, kayak gitu. Iya. Mudah-mudahan manfaat lah. Banyak sih ini anunya. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih data bainina. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li ikhwanina wa li jamil muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.